Potska Podcast Skalira. Halo guys, kembali lagi di Potska Podcast Skalira. Anak muda, ayo berbicara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Siswa yang memiliki multitalenta. Selamat datang di Podcast Skalira. Siswa yang memiliki multitalenta. Selamat datang di Podcast Skalira. Semeton. Kak Yunita ini merupakan siswi SMK Negeri 5 Negara. Ia juga menjadi anggota OSIS SMK Negeri 5 Negara. Semeton. Kak Yunita ini selain dia menjadi siswa SMK Negeri 5 Negara, dia juga memiliki bakat yang dikembangkan di luar sekolah, sehingga dari bakatnya itu dia dapat menghasilkan pendapatan. Baik, bagaimana kabarnya Kak Yunita? Baik sekali. Terima kasih. Jadi hari ini kita ngobrol santai saja di sini ya. Seperti yang Kak Yunita ini, kan saya tahu bahwa Kak Yunita ini memiliki lumayan kegiatan di luar ya. Maksudnya tugas utama kakak itu kan sebagai siswa SMK 5 Negara, tapi kakak juga mengikuti kegiatan di luar. Nah, jadi dari itu coba kakak sharing sedikit kegiatan-kegiatan yang kakak ikuti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya ikuti. Yang pertama itu membantu kakak sepupu saya jualan buket. Itu banyak jenisnya. Ada buket snack, buket bunga asli, buket uang juga, ada buket foto polaroid, dan masih banyak lagi. Dan itu hampir setiap hari sih jualannya, setiap hari. Kadang orderan membludak itu di bulan Mei dan Juni, karena itu kan bulan graduation ya. Itu banyak orderannya. Terus untuk tari juga pernah ikut nari, itu nari di Dajuma. Tapi sekarang istirahat dulu karena masih banyak ada kegiatan. Setelah itu juga ikut extra dance, baru mengembangkan bakat dance itu saat di SMK, karena di sini ada extra dance-nya. Terus pernah jadi model juga. Modelnya nggak banyak orang yang tahu, tapi hanya seberapa aja, dan itu kalau ada panggilan. Jadi kalau kakak ikut jualan itu kan bantu sepupunya. Ya. Itu otomatis dapat pendapatan kan? Iya. Jadi dari pendapatan itu gimana? Entah dibagi dua atau kalau pekerjaan kakak itu kakak sendiri dapat atau gimana? Jadi kita itu dibagi. Jadi saya karena kakak saya belum bisa bikin buket pita satin, jadi saya yang ngambil buket pita satin bagiannya. Terus kalau ada buket snack juga, itu kan gampang nyari bahannya ya, jadinya saya yang ngambil. Kalau bunga asli, buket uang itu kakak saya. Jadi nanti dibagi dari kerjanya seperti itu. Jadi kalau yang model itu kakak memang dapat panggilan atau kakak pengen sendiri? Maksudnya daftarin diri sendiri atau gimana? Dapat panggilan. Jadi ada suatu kebetulan MUA-nya itu guru SMP-nya. Jadi kenal. Oke, terima kasih sedikit ya mengenai kegiatan kakak. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin tahu kakak itu sebenarnya ikut kegiatan tuh lumayan banyak ya. Saya cukup kagum sih sama kakak. Cuman dari kegiatan itu kakak tuh memang dari keinginan sendiri atau gimana? Maksudnya kan bisa aja dari dorongan orang lain, atau kakak lihat orang-orang itu kayak menginspirasi kakak, atau memang dari bulu hati kakak sendiri? Kedua-duanya sih, dari orang lain dan juga dari inspirasi sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu kapan sih kakak mulai kegiatan itu? Yang pertama itu kita bahas jualan buket dulu ya.
Dulu tinggal sama kakak sepupu saya, jadi saya lihat kakak sepupu saya itu jualan buket dari nol, dari bahan kain dulu, habis itu sampai sekarang bisa sampai buka cabang di Denpasar. Itu sangat menginspirasi saya. Dan di media sosial juga di TikTok itu banyak berbagai macam buket, seperti buket pita satin, terus buket dari people cleaner yang kawat itu kan tren sekarang ya. Jadi saya berusaha untuk jualan biar orang-orang sekitar sini tuh bisa beli buketnya. Ya. Lalu dari kegiatan itu, kan kakak mulainya kayak buket, itu kan dari kakak sepupu, maksudnya ilmu turunan kakak sepupu. Jadi awalnya itu kakak gimana? Maksudnya apakah memang sudah tahu lewat media sosial atau kakak sepupunya yang memang mengajari itu buatnya? Awalnya lihat dulu, habis itu kepo kayak gampang aja cara buatnya. Jadi saya minta tolong ke kakak sepupu saya buat ngajarin. Awalnya hasilnya emang jelek ya, emang hasilnya kurang memuaskan. Tapi setelah dilatih dan terus mencoba, akhirnya bisa membuat produk yang bagus tiketnya. Baik, terima kasih. Ya. Lalu dari pertanyaan selanjutnya, dari banyaknya kegiatan itu kira-kira 4 ada ya? Dari 4 kegiatan itu, apa kegiatan yang paling kakak sukai? Semuanya sih, karena ngelakuinnya tuh happy. Ada capeknya, ada senangnya, dapat pengalaman juga. Jadi hampir semuanya sih kita sukain. Itu kan kegiatan lumayan banyak ya? Iya. Pernah nggak kakak tuh kayak, sebenarnya tugas kakak tuh kan, maksudnya kakak itu siswa, jadi otomatis di sekolah pasti ada tugas-tugas. Lalu dari itu pernah nggak tugas-tugas kakak itu kebentur karena kegiatan kakak yang saking banyaknya? Pernah sih, pas bulan graduation yang tadi tak sebut itu dari pagi sampai jam 11 atau 12 malam itu masih bikin buket, dan besoknya tuh harus sekolah. Jadi pas udah kebesokannya bangunnya itu jam 4 jam 5, bantuin mintain buket dulu, habis itu mandi langsung sekolah gitu. Jadi agak sedikit telat waktunya untuk sekolah, tapi tidak sampai telat sampai dihukum gitu ya. Tapi pernah dong berarti kayak capek banget gitu, kayak tiap hari kayak gitu? Pernah banget ngerasain sampai di kelas itu diem aja, istirahat. Lalu kalau capek itu pernah nggak kakak kepikiran kayak, aduh capek nih kayak gini, masa terus dilanjutin gitu? Pernah nggak? Pernah capek, tapi kan dapat penghasilan yang setara sama capeknya, dapat pengalaman juga. Itu yang terpenting. Ya. Oke, terima kasih Kak Yunita. Kan tadi Kak Yunita juga sempat bilang dari kegiatan itu kakak dapat penghasilan. Jadi kalau boleh tahu berapa ya kira-kira pendapatan dari kegiatan itu? Dari semua kegiatan? Iya. Yang pertama itu buket dulu ya. Kalau harian itu kan bikin buket snacknya sendiri ya. Jadi modalnya itu karena udah ada bahannya di rumah, itu sekitaran untuk per hari itu sampai 70.000. Itu untuk per hari kalau ada buket. Terus untuk bulan Mei sampai Juli, karena itu bulan graduation, itu dapat penghasilan 200.000 setiap sekolah. Itu berarti per buketnya berapa? Maksudnya harga satuannya? Menurut sih yang paling banyak dipesan itu pas graduate itu di atas 100.000. Itu udah dipotong sama kakak sepupu saya. Jadi saya dapat uang bersih itu 200.000. Itu baru satu sekolah, kan di sini ada 3 sekolah ya. Jadi itu lumayan. Kalau di keseluruhan mungkin ada yang 300-200, itu bisa mencapai 700.000. Kalau di modelnya gimana? Kalau untuk di modelnya itu tergantung MUA-nya. Pernah dapat uang 50.000, terus dapat juga sekaligus makan dan minum gitu. Terus untuk lagi satunya pernah dapat 100.000, itu juga udah sekaligus dapat makan dan minum, dan makanannya enak-enak. Berarti
memungkinkan kan untuk diikuti itu, kayak Ya. bagus banget untuk Iya, diikuti. bagus banget karena dapat penghasilan, dapat pengalaman juga, terus capeknya juga dapat tapi terbayar sama penghasilannya. Gitu. Kalau di tarinya itu pernah dipentasin? Pernah itu kalau ada tamu, terus kalau tahun baru itu juga ramai sekali jadi pentas. Di hotel? Iya, di Dajuma. Di Dajuma. Lalu kebetulan kan tamunya rame itu, otomatis dapat pendapatan dari sana? Dapat. Pas itu kan narinya tuh 2 kali ya. Nari cowok tamu Yulingan sama tari Margapati itu 2 kali nari, dan itu dapat penghasilan 50.000. Itu per harinya? Maksudnya satu hari 50.000? Enggak, pas pentasnya. Oh, pas 50.000. Iya. Oh, Karena kan nggak setiap hari ya pentas. iya. Capek juga. Berarti hanya pas waktu-waktu tertentu aja pentas? Iya. Oh ya. Baik, terima kasih ya Kak atas jawaban Kakak tadi. Iya. Kegiatan Kakak itu benar-benar menginspirasi saya dan juga menginspirasi teman-teman yang menonton tentunya. Karena Kakak sekolah di SMK 5 Negara. Kakak sebagai jurusan Kuliner. ya, Kakak jurusan kuliner. Ini sekolah pariwisata, jadi tentunya kan Kakak nanti pasti melanjutkan ke pariwisata kan. Terus sekarang masih kuliah, sudah bisa cari uang, itu sangat keren bagi saya. Jadi mungkin dari kegiatan ini semoga saja dapat menginspirasi teman-teman Kakak, saya dan teman-teman sekalian untuk dapat menjadikan Kakak itu sebagai panutan mereka. Baik Kak, maaf sebelumnya bagi siapapun atau bintang tamu yang hadir di podcast Kalira ini akan diberikan games. Games itu ada namanya Truth and Dare. Ya. Jadi teknisnya itu kakak akan disuruh milih, ada Truth and Dare. Jadi kakak tuh memilih satu dulu yang mana mau dikerjakan, entah itu truth atau dare-nya. Jadi kalau misalkan kakak memilih truth, berarti nanti pertanyaan apa yang keluar untuk kakak itu kakak jawab duluan. Kalau misalkan itu udah selesai, baru kakak lanjutkan ke dare-nya. Ya. Mengerti Kak? Ngerti ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Mungkin ini untuk kartu Truth and Dare. Jadi bisa dipilih yang mana mau kakak duluan. Ini deh. Oke, silakan. Dare. Oke, jadi Kak Yunita memilih Dare. Oke, untuk tantangan yang Kak Yunita dapatkan yaitu membuat buket. Baik, silakan untuk Kak Yunita. Mungkin ini dapat jadi contoh buat penonton lainnya. Udah. Boleh berdiri ya? Boleh? Kalau boleh tahu untuk bahan-bahannya ini kakak beli di mana? Beli di online shop. Ya, berarti lebih terjangkau ya? Iya. Kira-kira kalau buket seukuran begini, kakak berapa ya jualnya? Karena ini terbuat dari pita satin dan itu bikin kelopaknya satu persatu, harganya lumayan sih. Ini mungkin sekitaran 60.000 ke atas ya. Karena bahan-bahannya tuh premium semua. Ya. Iya. Kayak saya pernah lihat waktu ini di TikTok, kalau buat buket dari pita satin ini butuh waktu ya? Iya. Jadi ini apa aja? Ada pita satin warna pink, terus ada baby bread palsu. Ini semua belinya di online? Iya, di online. Kalau misalkan ini untuk penyangga bunga itu kan pakai styrofoam. Iya, kuat.
Apa? Oasis. Oh, iya. Kalau misalkan nggak pakai itu gimana ya jadinya? Kurang sih, karena kalau pakai styrofoam itu kan gabusnya kemana-mana ya. Jadi pakainya tuh Oasis biar lebih rapi juga kelihatannya. Ini kan buket bunga palsu. Pernah nggak kakak jual buket bunga asli? Pernah. Yang paling laris itu yang bunga asli. Ya. Yang apa namanya? Bunga palsu sama bunga asli itu yang lebih murah yang mana ya? Bunga asli sih, karena kalau bunga palsu itu lebih mahal. Kalau bunga asli karena ngirimnya itu belinya dari Denpasar, terus dititipin ke bis, jadi harganya itu lebih murah. Kan sama juga ya pakai? Iya, sama semua. Tapi kalau bunga palsu itu pakai bunga asli itu pakai Oasis basah. Kalau bunga palsu pakai Oasis kering. Bunganya tahan kira-kira berapa lama ya? Karena Oasisnya itu basah, mungkin sekitaran 1 minggu itu masih kelihatan bunganya, belum layu. Cuman kalau 3 hari itu udah mulai nggak fresh, tapi masih tetap belum kecoklatan warnanya. Selama kakak jualan buket, kira-kira menurut kakak kenapa ya bunga asli itu lebih laris? Karena lebih murah. Oh iya, iya juga. Karena sebenarnya lebih nyari itu bunga palsu ya, bisa tahan lama juga. Buat pajangan ya? Iya, buat pajangan. Kalau dari buket segini nih, modalnya tuh berapa ya? Kalau boleh tahu. Modalnya kita satin itu lumayan harganya, mungkin sekitaran ditotalin modalnya itu dapat mungkin 45.000 mungkin, karena ini kan makainya 1-2 lembar wrapping. Berarti kalau misalkan ini dijual 50.000 atau 55.000, dapat untung per buketnya 5.000 jadinya ya? Lebih banyak. Iya. Sudah jadi. Ini dia buket buatan Kak Yunita. Mungkin ada media sosial penjualannya? Ada. Apa namanya? Tasya Floris. Baik, bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli buket buatan dari Kak Yunita, bisa langsung cek Instagram Tasya Floris. Tasya Floris. Keren banget sih kakak ini. Biasanya kalau di SMK 5 ini yang buat buket itu jurusan perhotelan ya? Iya. Kakak ini kan jurusan kuliner. Oke, baik, untuk tantangan atau dare-nya ini sudah Kak Yunita selesaikan. Jadi selanjutnya akan berlanjut ke truth-nya. Jadi untuk truth, ini aku kasih pertanyaan, kakak jawab jujurnya. Kakak kan penjual buket. Iya. Pernah nggak sih pacar kakak itu beli buket di tempat kakak, tapi nantinya tuh dikasih ke kakak? Pernah. Ya. Jadi gimana tuh ceritanya kalau boleh tahu? Jadi kan kita itu di tim Tasya Floris itu ada adminnya, dan saya itu admin kedua dari Tasya Floris, dan kalau admin yang pertama itu ibu dari kakak sepupu saya, jadi saya panggil bibi saya. Jadi pacar saya itu ordernya itu di bibinya, jadi nggak tahu jadinya saya. Jadi order di bibi, terus nanti baru dikasih ke saya. Biasanya kalau jual buket tuh di sininya ada label nggak? Iya, ada logonya. Oh, jadi dari itu tahu ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Yunita karena sudah menyelesaikan permainan dari kami, dari tim podcast. Jadi untuk selanjutnya ada games lagi nih Kak. Oke, gamesnya itu adalah games jawab cepat. Jadi kakak itu harus jawab cepat dari pertanyaan atau kata-kata yang saya sampaikan. Jadi teknisnya itu, misalkan saya menyampaikan
tolong ambil buket. Jadi Kak Yunita tuh harus cepat mengambil buket, gitu ya. Oke, yang pertama itu satu kata untuk Skalira. Jaya selalu. Oke, lalu yang selanjutnya, siapa guru favorit kakak di Skalira? Bu Budi. Bu Budi? Ya. Kalau boleh tahu kenapa ya kak? Sebenarnya semua guru itu terbaik ya. Terbaik untuk murid-muridnya, tapi kalau untuk di pelajaran menyerap lebih apa ya, lebih gampang untuk saya itu Bu Budi. Oke, terima kasih kak. Jadi untuk yang terakhir itu ada satu kata motivasi untuk siswa Skalira. Setiap hari itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Artinya baik pengalaman buruk ataupun sukses, Oke, untuk selanjutnya yaitu satu kata motivasi untuk siswa Skalira. ya, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang artinya, jadikan setiap pengalaman, baik sukses maupun gagal, sebagai peluang untuk meningkatkan diri. Wah, keren sekali. Terima kasih sebelumnya kak sudah melewati 2 games dari kami. Jadi, terima kasih sekali Kak Yunita sudah menjadi bintang tamu di podcast Skalira pada kesempatan kali ini. Semoga dari jawaban, pendapat, dan sharing-sharing dari Kak Yunita ini dapat menginspirasi kita dan teman-teman semuanya untuk dapat mengikuti jejak Kak Yunita ini. Oke, selanjutnya untuk Kak Yunita, adakah kata-kata untuk hari ini? Ada. Ya, bisa disampaikan Kak. Oke, untuk Kak Yunita, adakah kata-kata hari ini? Ada. Baik, silakan disampaikan Kak Yunita. Jangan takut gagal, takutlah tidak mencoba hal-hal baru yang positif. Jadi kata Kak Yunita tadi, jangan takut gagal, tapi takutlah tidak mencoba hal-hal baru yang positif. Artinya, jika kalian semua ingin mencoba hal baru, itu jangan pernah merasa takut, tapi cobalah dulu. Karena ketakutan kalian itu akan terus nanti dapat membuat kalian tidak berkembang. Baik, segitu dulu podcast dari kami. Sebelum tutup, Skalira mempunyai teaching factory dari jurusan perhotelan. Jadi ada buket, yaitu buket snack dan buket flowers. Jadi bisa minta tolong diambilkan kak. Ya, ini merupakan teaching factory dari jurusan perhotelan. Dan selanjutnya ada parfum laundry dari jurusan perhotelan juga. Bagi teman-teman atau sobat yang ingin membeli, bisa langsung ke Skalira atau bisa DM di Instagram Skalira News. Baik, segitu dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.